Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Putri Sanperi. Saya berasal dari kelas A, Prodi Administrasi Publik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa itu konsep demokrasi atau beberapa konsep demokrasi. Sebelum ke situ, apa itu sih demokrasi? Demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang dipegang oleh masyarakat. Tahta tertingginya adalah masyarakat. Nah, menurut istilah, demokrasi rakyat yang berkuasa. Sedangkan menurut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, artinya rakyat, dan kratos atau krain, yang artinya kekuasaan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ternyata demokrasi ini punya dua aliran loh, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang berdasarkan komunisme. Yang berdasarkan konstitusional yaitu suatu pemerintahan yang terbatas atau kekuasaan pemerintahan yang terbatas ya. Dan ini berdasarkan konstitusi. Nah, sedangkan yang demokrasi yang berdasarkan komunisme itu kebalikannya. Jadi tidak terbatas kalau yang komunisme, dan juga bersifat totaliter. Banyak orang tahu ternyata komunisme itu adalah bagaimana cara menyetarakan tidak adanya kelas sosial. Seperti itu sedikit dari penjelasan tentang komunisme. Nah, selanjutnya penyebaran demokrasi. Seperti yang tadi, demokrasi konstitusional dan demokrasi yang berdasarkan komunisme, ternyata ada penyebarannya loh. Yang pertama, konstitusional. Mula-mula, demokrasi konstitusional ini dicetuskan atau bermula dari Eropa. Dan setelah Perang Dunia Kedua, merambat ke Asia, negara-negara berkembang seperti India, Filipina, dan tentunya Indonesia. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan komunisme. Sama seperti yang demokrasi konstitusional, yaitu awal mula dari Eropa. Lanjut, masuk ke negara Asia seperti China dan Korea Utara. Nah teman-teman, demokrasi Indonesia ini gimana sih? Nah, demokrasi Indonesia itu lebih tepatnya kita sebut sebagai demokrasi Pancasila. Pedomannya yaitu Pancasila tentunya. Demokrasi ini dalam demokrasi konstitusional yang memiliki dua prinsip, yaitu pertama prinsip Indonesia letak negara yang berkaitan dengan hukum berdasarkan tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka, dan yang kedua itu sistem konstitusional seperti tadi. Demokrasi ini berdasarkan konstitusi, tidak bersifat absolutisme atau tidak terbatas ya teman-teman. Lanjut kemudian kita masuk ke pengaruh G30S PKI. Kenapa sih G30S PKI ini masuk ke dalam pengaruh demokrasi di Indonesia? Ternyata di sejarah dulu demokrasi itu memiliki pandangan yang kontraversional bersama dengan komunisme. Jadi kita tahu bukan kalau G30 SPKI ini sangat erat yang namanya dengan ideologi komunisme. Nah teman-teman, karena pengaruh ini adanya pertentangan atau akibat pertentangan atau konfrontasi dari dua aliran berbeda, yaitu
demokrasi konstitusional, dan demokrasi Marxisme-Leninisme. Nah, kita tadi tahu bukan apa itu demokrasi konstitusional? Sekarang demokrasi Marxisme-Leninisme. Marxisme-Leninisme ini sama dengan demokrasi berdasarkan komunisme. Namun, ideologi ini dicetuskan oleh partai politik di Uni Soviet. Namun, tetap berdasarkan ideologi komunis ya teman-teman. Nah teman-teman, saya rasa presentasi saya selesai sampai di sini. Nanti materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya, Kak Aser. Jadi, nantikan. Terima kasih. Baiklah, saya Aswali Mansumin akan menjelaskan materi tentang demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional mempunyai ciri khas yaitu bahwa pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Dan demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret, yaitu pada akhir abad ke-19. Di samping itu, kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kepada satu orang atau kepada satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah negara hukum dan rule of law. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan demokrasi. Sistem demokrasi negara kota, demokrasi langsung. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota Yunani kuno, abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh warga yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, serta jumlah penduduk sedikit. Struktur sosial masyarakat abad pertengahan, feodal dan spiritual. Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, artinya hubungan antara pasal dan lord, yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama lainnya, yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu dan bangsawan lainnya. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi abad pertengahan ini menghasilkan dokumen penting yang disebut Magna Carta atau Piagam Besar. Magna Carta merupakan semi kontra antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris, di mana untuk pertama kali raja yang berkuasa mengikat diri mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana keperluan perang dan sebagainya, dan dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi. 1. Permulaan abad ke-16 di Eropa Barat muncul negara nasional dalam bentuk modern. Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian di Eropa Barat ialah Renaissance dan Reformasi. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan, dan terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia. Sedangkan reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari gangguan dari penguasaan gereja, baik di bidang spiritual, dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial dan politik. Reformasi yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara seperti di Jerman dan Swedia.
Monarki absolut muncul dalam masa 1500 sampai 1700 sesudah berakhirnya abad pertengahan. Pada masa abad ini, raja-raja absolut menganggap dirinya berhak atas tahtanya berdasarkan konsep hak suci raja. Raja-raja yang terkenal di Spanyol ialah Isabella dan Ferdinand 1479 sampai 1516, di Prancis raja-raja Bourbon dan 4. Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut didasarkan atas suatu teori rasionalistik atau dikenal dengan kontrak sosial. Salah satu asas dari gagasan kontrak sosial ialah bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, artinya berlaku untuk semua waktu serta semua manusia, apakah ia raja, bangsawan, atau rakyat jelata. 5. Filsuf yang mencetuskan gagasan kontrak sosial antara lain John Locke dari Inggris 1632 sampai 1704 dan Montesquieu dari Prancis 1689 sampai 1755. Menurut John Locke, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk memiliki life, liberty, dan property. Sedangkan menurut Montesquieu, mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu yang kemudian dikenal dengan istilah trias politika. Baiklah, saya Elsa Kartika Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi konstitusional abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, demokrasi konstitusional ini muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret, di mana pemerintahan yang demokratis itu adalah pemerintah yang kekuasaannya terbatas dan tidak sewenang-wenang. Maka dari itu, untuk membatasi kekuasaan pemerintahan ini adalah dengan konstitusi, di mana konstitusi ini dapat bersifat naskah dan tidak bersifat naskah. Hal itu dapat menjamin hak-hak setiap warga negaranya dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan. Gagasan pembatasan ini disebut dengan konstitusional, dan negara yang menganut gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme state atau Rechtsstaat. Di dalam konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi, yang dimana Undang-Undang Dasar yang menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Perumusan yuridis dikenal dengan dua istilah, yaitu yang pertama adalah istilah Rechtsstaat yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Yang kedua adalah istilah Rule of Law yang dikemukakan oleh Albert van Dissey. Dalam kedua istilah ini mempunyai setiap unsurnya masing-masing, antara lain pada istilah Rechtsstaat terdapat 4 unsur, yaitu hak-hak manusia, pemisahan pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan, peradilan administrasi, dan dalam perselisihan. Selanjutnya adalah unsur rule of law, yaitu supremasi aturan hukum, tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, yang dimana bahwa seseorang itu boleh dihukum apabila seseorang itu melanggar hukum. Yang kedua adalah kedudukan yang sama, artinya setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum, mulai dari rakyat biasa sampai pejabat. Dan yang terakhir adalah terjaminnya hak manusia oleh undang-undang. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ezi Sapitri. Terima kasih. Baiklah, saya Ezi Syafitri akan melanjutkan penjelasan materi demokrasi, pokok bahasan demokrasi konstitusional pada abad ke-20, rule of law yang dinamis. Pada abad ke-20, konsep dinamis mengenai rule of law dibanding dengan perumusan abad ke-19 sudah jauh berbeda. Kecenderungan dari pihak eksekutif untuk menyelenggarakan tugas yang jauh lebih banyak dan intensif daripada abad ke-19. Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama yaitu banyaknya kecaman terhadap ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis. Yang kedua, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa, seperti
Swedia, dan Norwegia. Yang ketiga, pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori ahli ekonomi Inggris John Maynard Keynes. Kemudian, dalam konferensi di Bangkok tahun 1965, sebuah organisasi ahli hukum internasional yang bernama International Commission of Jurists memperluas konsep mengenai rule of law dan menegakkan apa yang dinamakannya dengan dynamic aspect of the rule of law in the modern age. Dianggap bahwa di samping hak-hak politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui dan dipelihara. Dalam artian bahwa harus dibentuk standar-standar dasar sosial dan ekonomi. Penyelesaian soal kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran merupakan syarat agar rule of law dapat berjalan dengan baik. Berikut ini syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law, yaitu yang pertama, perlindungan konstitusional. Maksud konstitusi di sini adalah selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak pihak manapun. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan berposisi. Dan yang terakhir yaitu pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Setelah pasca Perang Dunia Kedua terjadi, banyak negara Asia dan Afrika terbentuk. Mereka memiliki aneka ragam, namun hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuat negaranya berkembang dan maju. Dan ada juga negara yang tertarik dengan sistem demokrasi komunis, yaitu seperti Cina dan Korea Utara. Serta ada juga negara yang menganut sistem politik demokrasi konstitusional. Dengan banyaknya macam pola politik yang ada di Asia dan Afrika, tidak mengubah awal tujuan mereka untuk memajukan negara mereka pasca Perang Dunia. Yang pertama, Pakistan. Ketika lahir pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas dua bagian, yaitu Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Mereka memiliki perbedaan bukan karena ideologinya yang berbeda, tetapi mereka terpisahkan karena keadaan geologisnya. Sistem demokrasi Pakistan itu sama, tapi setelah kematian dua pemimpin mereka, yaitu pemimpin Pakistan Barat dan Pakistan Timur meninggal, demokrasinya berubah. Presiden Ayub Khan juga berpendapat bahwa sistem parlementer yang di Pakistan itu belum cocok untuk warga negara Pakistan, yang karena 80% negaranya tidak bisa membaca. Dan lalu struktur periode dan dirombak dan diganti dengan suatu sistem yang cocok untuk negara Pakistan. Gagasan itu pun dituang dalam Undang-Undang Dasar dan ditetapkan pada tahun 1962 pada bulan Juni dan dinamakan dengan Demokrasi Dasar. Dengan sistem itu ditetapkannya presiden sebagai kepala negara atau kepala eksekutif. Banyak yang mengatakan sistem ini disebut dengan sistem presidensial, dikarenakan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden sering menyalahgunakan wewenangnya dengan memveto hak militer dan sering terjadi kudeta militer di negara Pakistan tersebut, sehingga presiden terlalu sering melakukan penyimpangan. Yang kedua, Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah terjadi pasang surut yang sangat lama, yaitu selama 25 tahun, yang dimana banyak keragaman yang ada di negara kita, sehingga kita lama menentukan demokrasi mana yang bakal kita pilih. Di Indonesia terjadi 4 masa demokrasi. Yang pertama yaitu masa Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1959. Masa ini adalah masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan parlemen dan partai. Yang kedua, masa Republik Indonesia tahun 1959 dan 1965. Masa terpimpin ini mengalami penyimpangan konstitusional yang formal,
yang dimana banyak muncul partai-partai yang menentang dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila, seperti Partai Komunis dengan peristiwanya G30 SPKI. Yang ketiga, masa Republik Indonesia tahun 1965 sampai dengan 1998. Masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial, yang dimana presiden kita telah menjabat lebih dari 30 tahun, yang itu membuat negara kita tidak maju dan kita terus mengikuti peraturan yang dia buat, yang lama-kelamaan terjadinya penyimpangan, dan sehingga membuat para organisasi pemuda dan mahasiswa itu memberontak pada tahun 1998, yang dimana Soeharto diturunkan dari presiden. Dan yang terakhir adalah masa Republik Indonesia tahun 1998 sampai dengan sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi praktik politik-politik yang terjadi di masa Republik Indonesia yang ketiga, yang dimana kita telah menentukan semua pilihan pemerintahan dengan melalui jalur pemilu, sehingga kita dapat mempercayai pemerintahan yang sekarang ini karena itu adalah hasil dari suara kita sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.